Halo Urbanur Mania, apa kabarnya? Masih bersama saya di sini Mr. Han yang tampan dan rupawan, namun tidak punya pasangan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film The Run Up. Film ini dirilis pada tahun 2022. Beralih ke Korea, kita diperlihatkan seorang di depan toko yang mengancam beberapa orang dengan menggunakan pisau, dan tak ada satupun yang berani melawannya. Bahkan polisi pun dibuat ragu untuk melawannya. Akhirnya datanglah seorang yang bertubuh besar, dan itu jagoan kita semua. Dia bernama Ma Sok-dung, namun kita panggil nama aslinya Ma Do-suk, satu-satunya detektif kepolisian yang memiliki keberanian dan kehablokan yang kuat. Dan siapapun yang melawannya akan dibuat gugur olehnya. Terlihat Ma Do-suk sudah berada di dalam toko tersebut. Ia menyelinap dari belakang. Karena tubuhnya sangat besar, tanpa sengaja beliau menabrak rak dan mengakibatkan rak itu jatuh dan dia pun ketahuan oleh penjahat tersebut. Tetapi itu tidak jadi masalah. Ma Do-suk dengan gagah berani dan santainya melawan penjahat itu. Seperti biasa, dengan satu gablokan penjahat itu dibuat ngajlet. Singkat cerita, kita diperlihatkan Ma Do-suk berada di kantor. Dia bersama si kapten. Ya, kita sebut namanya kapten. Si kapten mengatakan bahwa kantor pusat memerintahkan mereka berdua untuk menjalankan tugas, di mana tugas itu menyuruh mereka berdua untuk pergi ke Vietnam. Di mana di sana ada 3 penjahat yang salah satunya bernama Jong-hun. Setiba di Vietnam, mereka menjemput petugas konsulat. Dia bernama Park. Ini dia orangnya. 데스크 마석도입니다. 이게 Singkat cerita, Kapten, Ma Do-suk, dan Park sedang membahas misi penting, di mana rapat itu berisikan banyaknya kasus penculikan orang yang meminta tebusan. Namun tebusan sudah diberikan, tetapi tetap saja korban dibunuh, di mana tugas ini sangatlah penting. Akhirnya si Kapten menyuruh untuk fokus saja kepada target mereka, yakni si Jong-hun. Di mana dia sudah menyerahkan diri dan dia berada di kantor lain. Akhirnya Ma Do-suk tiba di tempat di mana Jong-hun menyerahkan diri dan langsung menginterogasi Jong-hun dengan cara yang unik. 양심. Setelah menginterogasi Jong-hun, Ma Do-suk dan Kapten segera pergi ke apartemen kedua temannya tinggal. Setiba di sana, Ma Do-suk lagi-lagi mengeluarkan kekuatannya yang tanpa sengaja mematahkan gagang pintu hanya dengan cengkraman saja. 정두야, 종훈이가 다 불었. Ya, sungguh tak diduga, ternyata teman Ma Do-suk telah mati, dibunuh orang lain. Namun teman Ma Do-suk yang satunya hilang entah kemana, sehingga Ma Do-suk kembali menemui Jong-hun untuk mengetahui siapa pelaku yang membunuh temannya. Jong-hun akhirnya mengakui alasan dia menyerahkan diri adalah takut atas ancaman Hae-sang, seorang penjahat yang berdarah dingin yang menculik seorang anak pengusaha kaya raya di Korea, yang kemungkinan besar temannya yang di apartemen tadi telah dibunuh oleh Hae-sang. Kita kembali ke awal atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Ternyata si Jong-hun dan salah satu temannya ini yang diketahui penjahat murahan bekerja sama dengan Hae-sang untuk menculik Yonggi dan meminta uang tebusan darinya, di mana Hae-sang mengatakan bahwa mereka bertiga hanyalah penjahat amatir. Jelas menimbulkan ketidakenakan. Ketika mobil itu berhenti sejenak, Yonggi pun kabur dan dengan terpaksa Jong-hun dan temannya turun untuk mengejar si Yonggi. Ketika sudah tertangkap, terlihat si Hae-sang datang dengan membawa parang dan langsung mencincang si Yonggi. Saat itu juga sontak menimbulkan kemarahan si Jong-hun dan kedua temannya, karena awalnya menculik kok jadi brutal seperti ini. Dengan rasa kesal, Hae-sang dan satu partnernya langsung membunuh satu teman Jong-hun dengan menggorok lehernya, yang mengungkapkan siapa asli Hae-sang ini, yang merupakan penjahat berdarah dingin dan juga pelaku atas hilangnya 13 turis Korea yang tercatat pada tahun ini. Sadar bahwa siapa Hae-sang yang sebenarnya, Jong-hun dan temannya menuruti apa yang dikatakan oleh penjahat berdarah dingin ini, di mana Hae-sang dan partnernya ini menyuruh mereka menggali tanah. Ketika Hae-sang yang mempunyai badan kekar berotot ini pun memotong jasad tangan Yonggi untuk memvideonya dan dikirimkan ke ayah Yonggi untuk tetap meminta uang tebusan atas anaknya yang sudah mati. Kembali ke Ma Do-suk dan Jong-hun beserta Kapten. Terlihat Jong-hun memohon kepada Ma Do-suk agar mengembalikannya ke Korea. Terserah mau dipenjara berapa lama pun asalkan dia bisa aman dari sosok Hae-sang ini. Karena dari rumor yang beredar, sosok Hae-sang ini adalah penjahat yang kejam, brutal,
dan tak mengenal rasa kasihan kepada korbannya. Ma Dong-suk pun terlihat menelpon seseorang yang tak lain adalah temannya yang berada di Korea. Tujuannya untuk mencari tahu data dan informasi siapa sebenarnya Hae Sang ini. Kenapa dia sangat ditakuti di dunia kriminalitas, bahkan ditakuti juga oleh para penjahat seprofesi sekalipun. Sembari itu, Ma Dong-suk bersama temannya pergi untuk melihat kuburan Yonggi yang sudah dikatakan Jong Hun tadi. 네, 여기 있는 거 아는데. Dan benar saja, terdapat dua jasad, satu temannya Jong Hun dan satunya lagi si Yonggi. Setelah polisi Vietnam mengurusi semua, terlihat Ma Dong-suk menghubungi informannya yang berada di Korea untuk menceritakan sosok si Hae Sang ini seperti apa. Di mana si informan ini mengatakan bahwa ada seseorang preman dari Korea yang sedang mencari si Hae Sang ini, yang siapa tahu si preman ini sedikit tahu informasi tentang Hae Sang ini. Beralih ke tempat lain, di mana tempat itu adalah tempat si Hae Sang. Terlihat sekelompok pembunuh bayaran di bawah naungan RT Continental. Mereka semua telah dibayar dan diutus oleh ayah Yonggi, tentu saja untuk mencari Hae Sang dan partnernya ini, sekaligus membuat keduanya mati. Tanpa banyak bacot, akhirnya pembunuh bayaran ini memasuki apartemen Hae Sang. Di dalam apartemen mereka hanya menemukan sekoper uang dan beberapa emas batangan, hasil kejahatan Hae Sang dan partnernya selama 1 tahun ini. Sehingga sebelum Hae Sang pulang, mereka mengamankan uang dan emas tersebut untuk dikirim kepada ayah Yonggi. Kembali ke Ma Dong-suk dan si kapten mendatangi markas yudisis preman Korea. Sudah lagu lama ketika para penjaga bertindak sok jago di depan Ma Dong-suk dan sang kapten, sehingga mereka dibuat kalang kabut dan nyungsrup atau kebantai oleh jagoan kita semua, yaitu Ma Dong-suk. Ini dia adegannya. Setelah Ma Dong-suk berhasil mengalahkan mereka semua dan berhasil merebut pistol dari salah satu preman tersebut, serta menyuruh mereka mengakui atau memberitahu di mana tempat tinggal Hae Sang tersebut. Akhirnya dari salah satu preman itu mengakui di mana tempat tinggal Hae Sang saat ini. Singkat cerita, terlihat si Hae Sang pulang dari tempat disko. Melihat ada putung rokok yang masih menyala, dia sudah bisa mengira jika ada seseorang yang sedang mencarinya dan masuk kamarnya tanpa izin. Seketika itu si Hae Sang pun masuk ke dalam kamarnya dan langsung masuk ke kamar mandi serta menutup pintu ke kamar mandi itu. Ya, terlihat Hae Sang dan satu partnernya tidak takut sama sekali terhadap beberapa pembunuh bayaran tersebut. Dan singkat cerita, dengan mudahnya Hae Sang serta partnernya itu mengalahkan mereka semua dan langsung mengambil ponsel pembunuh bayaran itu untuk menghubungi ayah Yonggi dan menanyakan kepadanya kenapa seluruh uang hasil adsense-nya diambil. Ayah Yonggi pun menjawab bahwa itu adalah dari bagian rencana balas dendam atas meninggalnya anak satu-satunya, yaitu si Yonggi, dan dia mengancam bahwa akan mengirimkan para anak STM dan Zilong untuk membunuh si Hae Sang. Dan bukannya panik, Hae Sang justru mengatakan jika dirinya akan pergi ke Korea untuk mengambil uang miliknya. Dan sebelum itu Hae Sang akan mendatangi ayah Yonggi untuk membunuhnya dengan sangat-sangat sadis. Iya. Singkat cerita, datanglah Ma Dong-suk dan si kapten tiba di sana. Dan mereka langsung masuk ke dalam dan melihat banyak sekali para penjahat yang gugur atas ulah si Hae Sang dan partnernya. Dan apa yang terjadi? Sang kapten terkena parang oleh Hae Sang, dan untuk pertama kalinya Ma Dong-suk bertemu langsung dengan si Hae Sang ini. Dan tak pikir panjang, Hae Sang dan partnernya pun langsung menyerang Ma Dong-suk. 2 lawan 1, namun tak masalah bagi polisi yang bertubuh kekar ini. Terlihat sangat jelas, mereka berdua ini bukanlah tandingan bagi pria yang penuh daging, namun berotot ini. Hae Sang terlihat melarikan diri, namun sang partnernya tertangkap oleh Ma Dong-suk dengan cara dibuat tak sadarkan diri, hanya dengan satu gaplokan saja. Terlihat dengan jelas muka si partnernya ini bonyok hanya dengan satu gaplokan saja. Ma Dong-suk pun memanfaatkan partner dari Hae Sang ini untuk menggali informasi kemana Hae Sang ini mau pergi. Ini pergi menuju Korea dengan menggunakan kapal ilegal. Singkat cerita, terlihat mereka berdua akhirnya tiba di bandara Korea. Tak ingin buang-buang waktu, akhirnya Ma Dong-suk pun pergi ke sebuah markas gangster. Dia bernama Jang Isu, di mana dia dipaksa untuk mengasih tahu kapal yang akan tiba di Korea, di mana dia dipaksa dengan cara menarik batang singkongnya itu untuk mengasih informasi di mana kapal yang akan tiba di pelabuhan Korea.
hingga didapatkan informasi di mana pelabuhan yang akan dijadikan tempat datangnya si Haesang di Korea ini. Di sini nih kita diperlihatkan Ma Dong-suk dan anak buahnya terus mengawasi CCTV yang ada di pelabuhan itu untuk mengamati kedatangan kapal yang ditumpangi Haesang. Setelah beberapa lama mengamati CCTV itu, akhirnya mereka mendapatkan gambarnya dan langsung memasukkan fotonya dalam pencarian orang. Sementara ayah Yonggi tidak menginginkan pembunuh anaknya tenang. Akhirnya beliau menyewa lagi pembunuh bayaran untuk membunuh Haesang, dan kali ini dia tidak main-main lagi. Dengan tidak hanya menyewa puluhan orang, kali ini dia menyewa ratusan orang bahkan ribuan hanya untuk membunuh si Haesang ini. Kembali ke Ma Dong-suk dan si kapten yang terlihat kena marah oleh Bapak Kapolri Korea, di mana kekacauan yang ia timbulkan di Vietnam sudah jelas membuat pusing Bapak Kapolri ini, sehingga kasus ini akan diserahkan ke luar negeri untuk diselesaikan. Tak ingin melepaskan kasus ini begitu saja, Ma Dong-suk dan si kapten merayu dan membujuk si Bapak Kapolri ini dengan kata-kata yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Dan pada akhirnya rayuan mereka berhasil dan meyakinkan Bapak Kapolri Korea ini percaya. Dan lantas Ma Dong-suk beserta si kapten meninggalkan ruangan tersebut. Singkat cerita, terlihat dua orang manusia, mereka dari Filipina dan mereka sama seprofesi dengan Haesang. Maksud kedatangan mereka ini adalah justru diundang oleh si Haesang untuk membantu merebut kembali uang dan emas batangan milik Haesang dari ayah Yonggi. Tidak banyak bacot, akhirnya mereka mendatangi sebuah tempat, di mana tempat itu akan diadakan upacara almarhum Yonggi. Mereka melihat sebuah mobil yang berisikan 6 orang pembunuh bayaran, di mana ke-6 pembunuh bayaran itu sengaja disewa untuk membunuh si Haesang. Tanpa rasa takut mereka langsung membuka pintu mobil itu. Loh, siapa antum? Tanpa banyak ngomong, akhirnya mereka menyerang ke-6 pembunuh bayaran itu dengan menggunakan golok dan sebilah belati. Sementara di lantai atas terlihat ayah dari Yonggi bersama 2 buah bodyguard sedang berjalan, di mana salah satu dari bodyguardnya itu ialah si Haesang yang sedang menyamar. Tanpa pikir lama, si Haesang pun langsung membunuh satu bodyguard itu dan langsung membawa ayah Yonggi itu untuk ikut bersamanya. Sesampainya di lantai bawah, si Haesang langsung disambut oleh 2 orang Filipina itu. Mereka meminta bayaran lebih. Tibanya mereka langsung membunuh 6 orang pembunuh bayaran, di mana kedua orang itu harus bekerja dengan ekstra untuk membunuh pembunuh bayaran tersebut. Alhasil si pengusaha disiksa dan dipotong jempolnya sebagai video permintaan uang tebusan, di mana Haesang meminta uang tebusan sebanyak $2 juta dan diantarkan langsung oleh istri pengusaha beserta sopirnya tanpa harus melibatkan pihak kepolisian yang menyampurinya. 따라주시면 별일 없을 겁니다. 내가 왜 너한테 돈을 보내? 노력도 안 하. 돈 준비되셨죠? 이번에도 네가 내 남편 죽일지 살릴지 알 수 없는데 자, 추적장치 심고 남편 바로 죽이고 집으로 캐리어에 담아서 가져오고. 하나, 이상한 장난치면 남. Bingung karena wajah Ma Dong-suk sudah dikenali dan wajah anak buahnya juga rawan dikenali. Akhirnya Ma Dong-suk menyuruh dan meminta bantuan kepada Jang Isu untuk menjadi sopir istri pengusaha itu, yaitu Ibu Kim, dan Jang Isu mau untuk menjadi sopir Ibu Kim untuk mengantarkan uang tersebut. Membawa uang $2 juta tentunya membuat Jang Isu ngiler dan ingin memilikinya. Namun Jang Isu memilih untuk berfokus saja untuk menjadi sopir Ibu Kim saja dan menuruti perintah SOP yang telah diberikan oleh Ma Dong-suk. Dalam perjalanan ini tentunya Ma Dong-suk tidak memutus kemungkinan sudah merencanakan sesuatu dengan mengutus satu mobil polisi untuk terus mengikuti mobil Ibu Kim dimanapun Ibu Kim pergi, serta mengutus satu anak buahnya yang lain untuk melacak lokasi disekapnya si pengusaha dan syukur-syukur bisa melepaskan si pengusaha dan membuat Ibu Kim tidak jadi menyerahkan uang tebusan itu. Tak hanya Ma Dong-suk, si Haesang pun juga mengutus kedua orang Filipina itu untuk mengawasi gerak-geri Ibu Kim, di mana mereka akan merebut uang tebusan tersebut di tengah jalan karena si Haesang tidak mau menyerahkan si pengusaha itu begitu saja. Sementara itu, salah satu anak buah Ma Dong-suk berhasil melacak keberadaan pengusaha itu disekap dan berhasil menemukannya, lalu untuk dibawa pulang. Namun tiba-tiba muncullah si Haesang dari belakang yang langsung menikamnya. Beruntung dia tidak tewas karena para polisi sudah lebih dulu di sana untuk memberi bala bantuan. Dengan terpaksa, Haesang pun kabur membawa mobilnya, di mana dia langsung menghubungi kedua orang Filipina itu untuk segera mundur karena para polisi sudah mengepung. Namun di sini kedua orang Filipina itu malah curiga. Menurutnya ini hanya akal-akalan si Haesang untuk menguasai uang tebusan itu sendirian, serta kedua orang Filipina ini tetap pada rencananya untuk mencegat Ibu Kim di tengah jalan. Melihat mobilnya dicegat, Jang Isu pun langsung membelokkan mobilnya dan masuk ke dalam parkiran
di mana orang Filipina langsung mengejar Ibu Kim dan Jang Isu dalam parkiran tersebut dan menabrakkan mobilnya ke mobil Jang Isu. Di sini terlihat Ibu Kim menyuruh Jang Isu untuk meninggalkan uang itu dan membiarkan untuk diambil mereka. Namun di sini malah Jang Isu tidak mau memberikan uang sebanyak itu diambil begitu saja, sehingga dia malah memilih untuk menghadapi kedua orang Filipina itu. Syukur-syukur bisa menang dan uang itu menjadi miliknya. Akhirnya Jang Isu berhasil kabur membawa mobil beserta uang tebusan itu, dan penjahat yang satu sibuk mengejar Ibu Kim dan satunya lagi harus berhadapan dengan kedua polisi yang tiba di tempat itu. Singkatnya terlihat Ibu Kim masih dikejar-kejar oleh satu orang Filipina itu. Pada waktu bersamaan datanglah Ma Dong-su dan ia langsung mematahkan pergelangan tangan orang Filipina itu dengan mudahnya. Namun si penjahat Filipina ini tidak mau menyerah dan ingin terus melawan Ma Dong-su. Akhirnya Ma Dong-su dengan mode seriusnya langsung melayangkan satu bogeman mautnya dan membuat penjahat itu terpental, tersungkur dan terperosok hingga beberapa kilometer jauhnya. Waduh. 나 이거 가져가. Kembali ke Jang Isu, ia berhasil dicegat oleh Haesang, namun Jang Isu berhasil lari dan kabur, beserta membawa koper yang berisikan uang tebusan itu menaiki mobil taksi yang ada di sana. Singkat cerita, Jang Isu pun sudah di depan pelabuhan dan menghubungi satu kapten kapal, di mana itu seorang kapten kapal ilegal, kenalan dekat Haesang, yang sebelumnya membawa Haesang datang ke Korea. Bukannya dijemput oleh sang kapten ilegal, Jang Isu justru didatangi oleh Haesang yang bermaksud untuk mengambil kembali uangnya, di mana Jang Isu malah petentang-pententeng dan enggan menyerahkan uang tersebut. Namun sajam yang dimiliki Jang Isu kalah besarnya dari Haesang. Saat itulah Jang Isu langsung kabur tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. 너 이 개새끼야! 이 씨발 새끼야! 다가오지 말라고! 이 씨발 새끼야! 오지 말라! Haesang yang ingin kabur menaiki bus, di situ juga terlihat Jang Isu yang dari tadi mengawasinya. Jang Isu pun langsung menghubungi Ma Dong-su dan memberitahukan di mana Haesang akan pergi. Ma Dong-su pun langsung menyegatnya di tengah jalan sendirian dan masuk bus itu dengan santainya, serta menyuruh keluar para penumpang dengan tertib dan jaga jarak. Seperti biasa, Haesang yang menggunakan parangnya, sedangkan Ma Dong-su hanya menggunakan ikat pinggangnya untuk membalut tangan besarnya. Dan tiba-tiba terjadilah keributan di antara mereka berdua. Diperlihatkan satu bogeman yang cukup serius yang dilayangkan tepat di muka Haesang dan mengakibatkan Haesang tersungkruk tak sadarkan diri. 내 가족까지는 Dengan adegan ini pertandanya berakhirnya film. Ending yang sangat memuaskan. Saya selaku narator dan jajaran direksi alur film undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan ciwau, 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 ciwau. tamat. 13명을 탈의한 강모 씨가 검거됐습니다. 강 씨는 동남아 일대